Dan ini ada juga yang bilang nular, Dok. Nular ya, maksudnya stigmanya begitu, stigmanya okay. Atau gimana sih nular ini tuh gimana? Kalau dari mereka ya, kita kasih solusi. Dokter Isa Multazam. Wah, Nat, ini lagi rame banget beredar kemarin tentang fenomenal podcast konten LGBT yang diundang. Sampai akhirnya naik nih ke permukaan. Akhirnya juga muncul DM ke kami. Ini coba dong, undang dong. Kira-kira nih gimana cara penyembuhan LGBT? Sebenarnya gini, Dok. LGBT-nya ini adalah memang dia dari lahir atau nular, mindset kah, atau memang genetik, turunan dan lain-lain. Karena memang Dokter Isa ini kan memang beliau dokter memang spesialis SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Kedokteran jiwa. Sorry. Cocok nih, Dok, nih kita bahas, Dok. Gimana nih, Dok? Mungkin sebelum bahas itu pengen tahu dulu lebih lanjut, teman-teman juga pengen tahu backgroundnya, kuliahnya, kok bisa-bisanya ngambil kejiwaan, ngurusin diri sendiri aja mungkin saya bingung, Dok. Apalagi ngurusin orang. Dokter mulia sekali nih, Masya Allah nih. Ya, amin. Ya, sebelum saya perkenalkan diri, saya Dokter Isa, saya seorang psikiater anak ya, atau child psychiatrist. Untuk profesi saya sebelumnya psikiater umum ya, itu sudah dari 2008. Jadi sudah cukup lama. Kemudian saya ambil konsultan untuk khusus anak dan remaja. Jadi saat ini saya berprofesi seorang psikiater anak di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Grogol, Jakarta. Nah, biasanya kalau ngomongin lu gue kirim ke Rumah Sakit Grogol ya, itu udah pasti Rumah Sakit Jiwa tuh, Dok. Iya. Oke. Dulu namanya memang belum ada nama, no name, Rumah Sakit Jiwa Grogol gitu. Sekarang udah ada namanya Dr. Soeharto Herjan. Oke. Kampus dulu di mana, Dok? Kampusnya untuk histori saya ambil psikiaternya di Gajah Mada di Yogyakarta, kemudian ambil konsultannya khusus anak dan remaja di FKUI Jakarta. Oh, yang di UGM itu S2? Bisa dibilang kalau spesialis itu S2 ya, betul. Oke. Kalau untuk yang ngambil untuk konsultan S3 harusnya, Dok? Iya, kalau secara disamakannya di akademik S3. Cuma ya tetap aja kan Indonesia masih pakainya harus doktor gitu, harus dari sekolahan. Nah, itu kami kan profesi. Jadi kalau konsultan itu dari profesional yang bekerja di rumah sakit, di hospital gitu. Oh, kalau ngajar butuh gelar doktor? Doktor, ya. Oh, tapi sekolahnya udah same, setara. Setara? Gitu. Ya. Oh, berarti nggak bisa saya panggilnya Dokter Isa, nggak bisa? Nggak bisa, saya harus ambil lagi doktor S3. Dan lagi sekarang ya? Ya, sekarang lagi studi lagi. Masya Allah. Panjangan banget gelar, Dok. Amin. Amin. Sampai profesor juga mungkin ntar depannya. Impian dreamnya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Amin. Nih, maksudnya kenapa saya ngajak Renat juga kan, memang Renatnya suka banget mengenai psikologi. Bedanya apa sih sama psikiater? Ya nggak sih kayak gitu-gitu kan? Betul. Karena kan dia happy banget. Dia kalau nyari-nyari tentang kasus-kasus bipolar demen banget. Demen banget bipolaran demen banget. Nah, itu apakah sama kasusnya ditanganinnya sama LGBT? Mungkin benang merahnya kita bahas mengenai LGBT kali ya. Iya. Sebelum mungkin masuk, kita pengen tahu sebenarnya, Dok, apakah LGBT ini kan sekarang udah bahkan LGBTQ ya, apakah dia termasuk gangguan atau penyakit atau bukan gangguan gitu, atau cuman sexual preference aja gitu, tapi itu bukan gangguan. Nah, kalau seandainya di luar itu kan yang saya tahu nih, itu udah nggak masuk gangguan lagi, karena dulu kan dianggapnya gangguan. Kalau kita nonton di film-film kan, dulu kan ada treatmentnya buat mereka gitu kan. Tapi belakangan ini kayaknya udah berubah juga gitu kan. Kayak sekarang udah dianggap ya normal bahkan di luar gitu. Ya kita pengen tahu sebenarnya dari segi sains ya, dari segi sains, karena dokter memang di bidang sainsnya, itu bagaimana, Dok? Apakah itu gangguan atau itu bukan gangguan? Itu yang pengen kita bahas mungkin di kesempatan kali ini. Iya, oke. Kalau ngedefinisikan gangguan ya, kalau di kejiwaan itu kan gangguan itu kan ada gejala-gejala kejiwaan yang kemudian mengganggu aktivitas hariannya, atau udah terjadi distress, atau hendaya dia ngerasa udah
nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu yang namanya disorder. Nah dulu kita nggak pakai istilah LGBTQ ya, kita pakai istilahnya gangguan orientasi seksual. Yang dibagi bisa homoseksual, bisa biseksual, bisa lesbian gitu ya. Itu disorder dulu kayak gitu ya. Nah, GOS tadi ya, GOS. Iya kan, gangguan orientasi seksual. Iya. Oke, sekarang LGBT dulu GOS. Berarti gangguan kan, Dok? Dulu gangguan, iya. Oke. Nah, kalau adeknya yang namanya tadi trans yang T-nya itu transgender, itu gangguan dia preferensi seksualnya gitu. Jadi identitas seksualnya gitu. Oh, jadi beda, Dok ya? Antara dia misalnya dia homoseksual atau lesbi, homo, lesbi dan transgender beda. Oh, jadi kalau homo belum tentu dia transgender. Iya, belum tentu. Iya. Transgender pun juga belum tentu. Oh, saya pikir transgender udah pasti homo. Belum ya? Enggak. Oh, oke. Oke, ini edukasi banget nih. Oh, oke. Tapi kan ujung-ujungnya goalsnya sama. Yang homo dia sukanya sama cowok. Yang trans si cowok pengen jadi cewek di operasi kelamin untuk dapetin cowok juga kan? Kalau untuk sukanya sama ya, mungkin dia suka sama cowok, seks yang sama. Ya, kita ngomongin gitu. yang sekarang gendernya laki-laki. Yang gender laki-laki. Homo kan berarti kan laki-laki suka sama laki-laki. Kalau transgender dia operasi, dia ganti kelamin jadi cewek. Si cowok ini biar dapetin laki-laki. Ya itu kan need-nya. Tapi kan untuk tujuan itu. Oke. Jadi yang jelas sih untuk yang tadi trans itu, dia merasa terperangkap pada jenis kelamin yang salah, sehingga dia harus operasi ganti kelamin gitu. Berarti itu psikologi. Sex change ya. Berarti psikologinya, Dok. Dari psikologi. Kalau terperangkap kan berarti kan sebenarnya kelaminnya sempurna kan? Jenis kelamin. Jenis kelaminnya seksnya sempurna, tapi psychologically dia ngerasa, oh gue kayaknya perempuan nih gitu. Nah itu berarti bukan dari genetik ya dong, bukan dari kromosomnya yang berarti jadi dari pengaruh eksternal kan, luar. Artinya brain. Ada di kognitif. Di kognitifnya dia gitu, cara dia berpikir dan perspektif dia dalam menyikapi setiap hal gitu. Oh, bukan orang terlahir memang. Soalnya gini, stigmanya gini dong. Ya gue nggak tahu. Soalnya gue tiba-tiba sukanya sama cowok. Kata cowok. Cewek juga gitu. Gue nggak tahu lah. Lo jangan ngatur gue dong. Gue terlahir memang gue demennya sama cewek gitu. Nah itu bukan dari lahir. Enggak ya? Enggak ada. Berarti dipastikan 100%. Ini dokter berani bilang nggak? 100% homoseksual, homo atau lesbi. Bukan dari lahir, artinya mungkin dari pergaulan atau secara mindset gitu. Iya, jadi eksternal. Oh, oke. Oke, menarik nih. Karena kalau dari basically kan harus apa-apa tuh sains ya, berbasis penelitian ilmiah gitu. Dari ilmiah kan nggak ada genetik yang seperti itu. Allah udah ciptain tuh ya laki-laki ya perempuan udah. Artinya kalau secara kromosom atau istilahnya kromosom itu kan penentu dari jenis kelamin yang XX sama XY. Nah kalau cowok kan XY, kalau cewek kan XX gitu. Nah nggak ada yang di antara itu, nggak ada gitu. Jadi semuanya sudah nantinya secara physically lahir sebagai jenis kelamin yang sesuai. Tuh, gitu. Jangan pembelaan dan pembenaran. Ada yang bilang katanya, gara-gara nyokap gue pengennya anak perempuan. Doa-doa pengen anak perempuan, begitu lahir jadinya anaknya cowok. Akhirnya kan ya berarti jangan-jangan ini doa dari orang tua. Wah, elastigmanya kemana-mana. Tapi ntar dulu Der, ada perbedaan antara jenis kelamin dengan gender. Ini menarik juga. Dan ini gue barusan ngobrol secara off air sama Dr. Isa, dikasih tahu bahwasannya gender sama jenis kelamin itu beda. Gitu. Seks sama gender itu beda. Nah ini kita pengen tahu nih Dok, apa sih bedanya gender sama seks itu bedanya apa? Jadi kalau dari pengertian istilah seks ya, itu ya kaitannya sama physically organ seks ya. Jadi ya laki-laki dan perempuan. Tapi kalau gender itu dari perspektif sosial. Kalau seseorang laki-laki bisa aja dia
menyatakan bahwa aku pengennya jadi perempuan gitu. Jadi itu artinya gender gitu. Bisa juga nanti perempuan. Aku merasa fungsi-fungsi aktivitas hariannya lebih ke arah laki-laki gitu. Jadi, nah itu yang seringkali jadinya bias gitu. Tapi kalau seks kan lahirnya udah jelas gitu, jenis kelaminnya laki atau perempuan gitu. Tapi kalau gender kan terserah. Lo mau jadi cowok juga hak asasi gitu. Artinya kayak gitu. Sampai daftar email di Google ya gue ada pilihannya. Prefer not to say. Male, female, prefer not to say. Atau biner ya apa ya istilahnya. Biner. Banyak. Jadi sekarang katanya gender itu ada banyak dok. Bukan cuma 2. Katanya dok. Kita sih gak setuju. Siapa yang bikin? Kita sih 2. Laki-laki perempuan. Gue gak tahu. Kita gak usah bahas siapa lah. Pokoknya intinya kita udah tahu kenyataan realita ini. Bahwasannya memang di sosial itu saat ini dengan movement-movement yang ada berkembang, gender itu lebih dari 2. Sedangkan kita meyakini ya tetap 2. Yes. Kalau nggak di laki-laki, seks ya. Seks dan gender pun bagi kita juga 2, laki-laki atau perempuan. Walaupun kenyataannya ternyata ada banyak orang yang di tengah-tengah atau berubah. Tapi tetap yang kita yakini bahwasannya ya 2. Kalau nggak laki-laki dia perempuan. Laki-laki dia menjalankan hidupnya sebagai laki-laki, wanita dia fungsinya sebagai wanita. Oke. Nah, kalau kita ngomongin kasus yang udah pernah datang ke Dokter Isa nih, ya kan, mungkin di tempat praktek atau mungkin di luaran gitu ya. Pernah nanganin kasus LGBT? Dari yang mungkin dia curhatnya, ini ada dua mata pisau nih. Ada yang dia curhatnya, dok, kayaknya gue nyaman jadi LGBT deh. Gue kayaknya homo nih, gue kayaknya lesbi nih. Atau satu lagi ada yang pengen keluar dari ranah itu. Nah itu ada 2 kasus dong pasti dok. Kayak aku udah gak kuat, memang aku sukanya sama laki-laki. Atau memang dia sudah jalankan itu ya dia pengen tobat. Ya mau istilahnya tobat atau mau keluar atau mungkin udah muak nih gue pengen cabut, gimana caranya? 2 itu pernah dilaluin kan dok? Kalau dari pengalaman praktek banyak ya. Banyak lagi. Jadi yang akhirnya butuh bantuan, need help gitu ya. Datang ke saya akhirnya menyampaikan tentang masalah itu gitu. Coba satu-satu. Yang pertama gimana kalau biasa dia datang? Yang laki-laki dulu deh. Kalau kita lihat saya untuk prakteknya di usia mulai dari yang remaja sampai yang dewasa ngalamin ketemu semua. What? Gitu. Remaja? Iya, remaja. Start from 15 tahun. Lebih muda ada nggak? Yang baru pengen dia kayaknya, dok kayaknya aku homo nih gitu. Ada tapi nggak banyak. Kalau yang banyak apa, itu paling muda? Di 14 tahun ke atas lah. Paling muda, oke lah sebut saja 12. Paling muda 12 tahun. SMP men. Ya 12. Nah, yang dia merasa kayaknya ini pengen speak up gitu. Cuma dia nggak berani sama orang tua gitu. Alasannya apa sih dok? Sebelum kita cari tahu, dokter biasanya ngasih wejangan apa gitu ya. Ke anak ini tuh SMP ini bocah nih apa sih biasanya? Tontonan kah? Pergaulan kah? Jadi kita kalau di dalam kejiwaan ya kita nggak bisa ngelihat dari satu perspektif gitu ya. Harus ada faktor biologisnya atau faktor psikologisnya atau faktor sosialnya atau faktor spiritualnya. Gitu. Jadi ada 4 komponen yang harus kita potret gitu. Apa coba bisa jabarin nggak dok? Misalnya apakah memang orang tua yang kurang mengajarkan sisi-sisi mainan, mungkin mainan, treatment. Ya itu gini, yang tadi dikatakan katanya ada yang orang tua gue kan emang pengennya gue tuh dilahirkan jadi cewek, tapi ternyata kok lahirnya cowok gitu. Nah itu kan sebenarnya memang dia nggak pengen diakui aja gitu. Itu kan kata lo gitu. Kata lo gitu. Bagus. Dia merasa pengen diapresiasi gitu. Tapi kan sebenarnya kalau di dalam gendernya, gender lagi, seksnya kan dia laki-laki gitu ya. Artinya ya dia harusnya punya orientasi yang sesuai lah. Nah tadi atau dia tadi pengen ganti kelamin. Nah artinya kan dia kayak mencari pembenaran dari apa yang dia identitasnya dia gitu. Katanya ini gara-gara ibu gue nih, bukan gara-gara gue gitu. Nah, terus kebanyakan memang kita ngeliat historinya, dinamik dari psychological dynamicnya itu memang ada trauma kah, ada pola asuh yang mungkin
mungkin yang tadi kita lihat ada bermasalah nggak? Itu yang parentingnya dalam orang tuanya itu ya. Itu yang ada yang bilang toxic parent lah. Okay. Wow. Jadi berpengaruh ya dok. Misalnya seorang bapak dia figur. Dia misalnya menggunakan metode tough parenting. Toughnya dalam arti tough yang kasar ya. Mungkin dia membenarkan dengan ini tough parenting karena gue mau didik anakku jadi bagus. Tapi dia misalnya dengan kekerasan gitu. Itu bisa nggak menjadi membuat anak itu menjadi insecure dengan dirinya. Mungkin akhirnya menjadi tumbuh dewasanya karena dia butuh perlindungan dan lain-lain. Akhirnya dia mencari sosok maskulin dalam hidupnya sehingga akhirnya dia sukanya sama identifikasi. Akhirnya dia sukanya sama yang gue kayak butuh perlindungan nih dari seorang yang maskulin gitu. Akhirnya dia jadi suka sama. Itu bisa berhubungan nggak dari situ juga dok? Misalnya karena kita dari orang tua galak, pukul atau abusive gitu, sehingga dia akhirnya butuh keamanan gitu. Dan akhirnya dia jadi mencari keamanan dari seorang figur pasangan yang maskulin. Itu bisa juga nggak? Artinya dari insecurity ya. Ya kalau dari kajian psikologi kita memang harus ngelihat ada track record traumatik nggak? Nah, traumatik itu bisa modelnya banyak yang tadi disampaikan. Sejauh yang pengalaman saya itu dari kasus-kasusnya memang ada trauma gitu. Misalnya ayah yang terlalu abusive lah, atau yang ternyata melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dia menyaksikan perlakuan ayah kepada ibunya. Itu ada yang kayak begitu, tapi seringkali dia nggak dibenerin traumanya sehingga ini berkepanjangan jatuhnya jadi ya itu identifikasinya. Oke. Kenapa arahnya ke sana dok? Maksudnya kan nggak harus saya awam ya dok ya, mungkin bisa dikoreksi. Kan dengan ngelihat orang tua berantem, let's say, kenapa arahnya bukan jadinya dia keras, malah jadinya mungkin dia perampok, misal, naudzubillah gitu ya, atau mungkin jadinya lebih keras, atau mungkin dia jadi maling, atau mungkin dia jadi narkoba. Kenapa kok tiba-tiba ranahnya ke LGBT gitu loh? Ya, kita harus juga melihat sisi biologisnya. Ada masalah nggak di hormonalnya dia? Itu yang perlu dalam hal ini mungkin yang saya katakan hormon sarafnya ya. Ada nggak seimbang nggak? Itu yang akhirnya mempengaruhi ke arah orientasinya juga gitu. Jadi banyak faktor semuanya harus masing-masing tuh nggak bisa dikaitkan karena ini itu komprehensif. Itu nggak bisa satu-satu gitu, nggak bisa. Kalau ini gimana dok? Gue kan homo, sakit hati gue karena ditinggal sama orang yang pernah gue sayang. Wah, itu ada nggak kasus seperti itu? Dia galau, mungkin perempuan disakitin sama laki-laki, akhirnya ujung-ujungnya dianggap semua laki-laki ini udah nggak ada yang berguna, brengsek nih laki-laki. Ternyata ada teman yang masuk cewek, kayak gue nyaman sama perempuan. Akhirnya dia lampiaskannya ke sana. Begitupun sebaliknya, laki-laki juga sama perempuan dia disakitin, ditinggalin. Ya terlepas dari kita nggak bahas hukum ya, misalnya dia pacaran, misalnya dia apa segala macam disakit hati, atau bukan nikah sekalipun. Tiba-tiba dia langsung sakit hati dengan pembenaran bahwa kayak wah semua cewek brengsek, ternyata gue ditipu, bla 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 bla. Akhirnya dia suka sama laki-laki. Itu begitu nggak kenyataannya? Yang saya temukan ada lesbian ya. Dia karena diperlakukan dengan tidak baik oleh sosok ayahnya atau laki-laki, akhirnya dia merasa harus melindungi perempuan-perempuan begitu. Akhirnya dia jadi maskulin dan akhirnya dia milih jadi lesbian gitu. Dan, lesbian yang lakinya, tomboynya. Yes. Yang maskulinnya. Dan dia dilihat ternyata ya itu traumatik, ada trauma yang harus disembuhin. Nah, itu nggak disembuhin. Kembali lagi ke situ ya, Dok. Iya. Tadi menarik, Dok. Ada bahasan tentang yang dari biologis, psikologis, terus apa tadi yang ketiga, Dok? Sosial, yang keempat spiritual. Nah, ini mengenai spiritual, Dok. Kan memang spiritual sangat berpengaruh ya dengan sosial ya. Bagaimana kita diajarkan secara spiritual. Misalnya kalau kita ini Muslim, kita diajarin dengan identitas Islam. Nah, saya punya nih teman, kawan. Ini bagaimana kita menyikapi kalau mereka tuh ada di sekitar kita. Gitu. Apakah misalnya dia tuh orang yang pengen tobat. Saya pernah ada kasus sendiri. Saya punya teman.
Dia ini akhirnya curhat sama saya kalau dia ternyata suka sama laki-laki. Gitu. Dia cerita dia punya laki-laki. Dan dia selama ini tuh dia bentuknya cowok. Dia enggak gemulai, enggak gimana segala macam. Dia cowok beneran. Manly ya. Dia manly, tapi dia suka sama laki-laki. Yes. Akhirnya satu saat dia cerita sama saya dan dia pengen, karena mungkin dia ngeliat saya banyak belajar agama gitu ya. Jadi dia mau nanya gimana sih gini-gini segala macam. Nah, yang dia temuin itu adalah yang dia takutkan. Dia takut, dia khawatir kalau seandainya gue cerita sama temen gue mau tobat dan gue punya kayak gini, gue takutnya malah dimusuhin. Gue malah takut akhirnya gue dihujat di ini pas segala macam gitu. Sehingga akhirnya dia cerita sama saya gitu. Ketika dia cerita sama saya, dia cerita dia bahkan dalam perjalanan hidupnya itu dia pengen sembuh. Gue pengen sembuh, dia bilang. Gue gak kuat nih, gue udah berusaha banget untuk suka sama cewek, tapi gue gak bisa suka sama cewek dan gue sukanya sama cowok terus, dia bilang. Sampai akhirnya Dok, dia bikin akun sebagai wanita. Dia jadi bikin pakai identitas wanita, ya, untuk dia chat-chatin laki-laki Dok. Sampai kayak gitu. Dan dia merasa benci dengan dirinya. Dan dia bilang saking dia jijik sama dirinya sendiri, dia tuh sampai pengen bunuh diri. Waktu itu akhirnya saya kan kenal sama dia kan. Saat itu ya gue gak tahu, mungkin bisa nasehatin kalau ada ustadz yang dengar dan mungkin saya salah, saya minta dinasehatin. Saat itu yang saya kasih nasihat ke dia, saya berikan analogi. Saya bilang sama dia gini, Dok, gue heteroseksual, lo misalnya homoseksual, gue bilang kayak gitu. Gue juga ada larangan buat diri gue untuk berzina. Gak boleh, gue gak boleh berzina. Kalau zina gue dosa, gue dapat dosa. Tapi ketika kita bisa bertahan diri kita dari zina, misalnya kita dapat ajakan berzina lalu kita tahan diri kita dapat pahala, gue bilang. Dan pahala yang lebih besar daripada orang yang memang nggak punya kesempatan zina, tapi dia pengen berzina tapi dia nggak punya kesempatan zina gitu. Ya dia nggak. Gue dapat pahala kenapa? Gue dapat ujian dari Allah, dapat kesempatan berzina, suasananya kondusif dan lain-lain. Tapi karena takut gue sama Allah, gue akhirnya menahan diri gue dari hal itu. Gue bilang. Nah mungkin selama lu, saya bilang sama dia nih, selama lu belum bisa untuk datang atau ngomong ke jalur yang tepat ya, misalnya kayak ke psikiater atau yang lain untuk penyembuhan diri lo gitu, atau ke tokoh agama dan lain-lain yang bisa membantu dia secara kognitif dan lain-lain, ya lo tahan aja, jangan dilampiaskan gitu. Karena ketika lo bertahan karena takut lo kepada Allah, mungkin lo udah pahala yang lebih besar dari gue, bisa jadi insya Allah, gue bilang kayak gitu. Saya malah motivasi Dok, dan dengan motivasi itu malah ngebuat dia semakin pengen untuk berubah gitu. Akhirnya dia berharap, oh berarti kalau misalnya gue tahan nih gitu, berarti nggak dosa dong dari keterbesit hati gue. Ya sekarang yang terbesit di hati kita selama kita nggak ungkapkan, setahu gue itu nggak ada dosa sampai kita lakukan atau act on it gitu kan. Nah akhirnya dengan cara itu dia mau berusaha tuh untuk berubah. Nah kalau cara seperti itu bisa nggak Dok dia itu disembuhkan? Artinya bisa nggak preferensi dia diganti jadi dia suka sama perempuan, atau dia harus udah nggak nikah aja gue sama sekali? Itu yang artinya benang merahnya mungkin dari motivasi gitu. Terkait spiritual itu gimana? Ya itu kan yang dikatakan sebenarnya kita bilangnya kita merubah kognitifnya atau pemikiran dia yang mungkin keliru gitu ya, dengan pendekatan psikologis melalui konsultasi ketemu gitu. Ya istilahnya bahasanya itu ventilasi lah, kita curhat apa sih sebenarnya masalah lo gitu. Jadi ada problem itu gitu. Nah yang kita harus lihat juga dari dua sisi ya, karena yang namanya gangguan orientasi seksual tuh ada dua. Ada yang ego dystonik, ada yang ego sintonik. Nah, yang ini kayak nama vitamin nih kayaknya. Jadi kalau yang dystonik itu dia merasa pengen sembuh karena dia merasa nggak nyaman dengan kondisi gue kok sukanya sama laki-laki ya, atau gue kok sukanya cewek tapi gue sama cewek gitu ya. Dia udah nggak nyaman gitu, dan itu banyak datang ke kami gitu karena dia pengen sembuh gitu, atau healing lah kita bilangnya. Nah ada yang sintonik, dia ngerasa gue nyaman-nyaman aja, orang ini nggak masalah buat gue dan gue nggak mau sembuh, orang ini pilihan gue gitu ya. Nah ini yang sulit. Jadi kalau secara derajat yang sintonik ini lebih besar untuk menuju kepada penyembuhan, atau istilahnya kita perbaiki begitu. Jadi bisa Dok ya sampai berubah, misalnya yang tadinya dia suka sama jenis dengan terapi kognitif tadi dan lain-lain itu bisa dia jadi sukanya ke perempuan lagi, itu bisa. Kalau atau memang cuman ya udah yang penting dia nggak melakukannya aja gitu. Terapinya apa bisa sampai kepada dia orientasinya berubah menjadi normal lagi atau gimana? Artinya kita kan butuh sesi ketemu
istilahnya sesi kalau dibilang psikoterapi ya. Kita jadi ketemu sesi pertama tuh ngebahas apa dulu sih. Nanti di sesi-sesi berikutnya mungkin problem solvingnya, mungkin apa sih PR lo yang udah lo lakukan, lo bisa nggak nahan hasrat lo tuh untuk nggak ke tempat-tempat yang banyak mendorong lo untuk kebuka dorongan itunya gitu. Nah itu kan kontrol perilaku sebenarnya. Kalau kita bisa maintenance itu, insya Allah saya rasa tergantung niatnya dari dia gitu. Dia lo mau sembuh apa lo mau berada di kumbangan itu. Dan itu kan tadi kan sorry Der. itu kan tadi kan bagaimana dia mengontrol perilaku supaya dia nggak menjadi behavior. Maksud saya bisa nggak dok berubah lagi orientasi dia yang tadinya misalnya laki suka sama laki berubah menjadi laki-laki yang suka sama perempuan? Dikatakan yang tadi bisa nggak berubah. Kalau kognitif kan kalau memang diperbaiki bisa dong. Insya Allah. Ya, dan banyak bisa. Kasus yang memang sembuh. Yang dia memutuskan istilahnya ya mereka bilangnya hijrah. Oke. Jadi kalau istilah Nabi kan hijrah itu kan dari Mekah ke Madinah gitu ya. Kalau ini hijrah dari dia yang tadinya berada dalam dunia kegelapan jadi ke on the track yang baik gitu. Dan artinya itu bisa hijrah. Banyak pasien dokter yang sembuh. 50-50. Karena di kasus yang yang dia itu datangnya dengan ego distonik atau ego sintonik, yang sintonik itu healingnya bagus gitu, dan dia mau appointment datang lagi untuk kemudian meneruskan sesi-sesi konsultasinya. Tapi yang distonik, maaf, itu kadang-kadang baru saya ngomongin bahwa ini sesuatu yang harus diperbaiki, yang bisa berubah gitu, dia langsung besoknya nggak datang lagi konsultasi. Itu sebentar gitu. Dok, distonik itu yang mana tadi saya lupa. Ya, distonik itu yang dia merasa sakit, merasa ini kayaknya sesuatu yang nggak nyaman. Kalau yang sintonik ini ngerasa ini bukan masalah. Gitu. Justru yang sintonik lebih mudah disembuhkan. Yang distonik, sorry. Sorry. Kan dia nggak nyaman. Itu lebih mudah. Dia berarti udah sadar dan dia minta pertolongan kan. Need help. Ya, dia need help kan. Sedangkan yang satu lagi dia ngerasa gak ada apa-apa. Tadi yang sintonik itu dia ngerasa gue normal-normal aja gitu. Tapi itu balik lagi gitu buat lo gitu. Itu balik lagi dok ya, berarti memang ini sebenarnya masalah dok ya. Ini masalah ya. Artinya makanya kami di dalam organisasi profesi kami, Asosiasi Dokter Jiwa Indonesia itu menyatakan itu sebagai kita nggak bilang LGBT ya, kita bilangnya homoseksual. Homo itu kan bisa same sex attraction atau dia lesbian gitu. Kita bilangnya homoseksual dan biseksual itu sebagai masalah yang masalah kejiwaan gitu. Kita bilangnya psychiatric problem. Tapi kalau tidak ditangani secara tuntas, dia bisa jadi disorder. Bisa sampai ke disorder ya. Jadi itu jalurnya gitu. Gitu. Dan ini ada juga yang bilang nular dok. Nular ya, maksudnya stigmanya. Stigmanya begitu, stigmanya itu kan lu jangan main sama di kampus nih misalnya. Ya kan, ya kalau rata-rata di kampus kan ada yang begitu dok ya. Dia segeng misalnya, dia mungkin ya apalah macam-macam rupanya ya. Jangan main di situ deh, ntar lu ketularan lu jadi gay, jadi lesbi. Itu bener nular? Apakah memang kita nongkrong tapi memang dari kitanya mindsetnya enggak, kayaknya gua enggak deh? Atau gimana sih nularannya itu gimana? Kalau dari mereka ya biasanya kan lebih nyaman dengan yang komunitasnya gitu ya. Dia biasanya eksklusif, punya kelompok tersendiri gitu. Ya, tadi saya bilang di kampus misalnya gitu kan. Kalau misalnya tadi tahu-tahu yang hetero main, kalau memang basically dia seorang hetero nggak akan terpengaruh ya. Karena mereka jujur sebenarnya itu cukup cukup toleran gitu. Cuma mereka membawa mungkin perilaku-perilaku yang bisa jadi contoh gitu. Nah itu yang dibilang jadi kayak nular gitu. Gini dok, kita aja nih gini. Misalnya kita ngobrol sama orang, ada yang namanya mirroring. Kita mirroring perilakunya dia. Masa sih kalau seandainya kita bergaul begitu nggak ada? Iya.
nggak ada apanya maksudnya? Nggak ada pertukaran maksudnya jadi kayak terpengaruh gitu dengan behaviornya mereka yang seperti itu. Maksudnya soalnya kita kalau ngobrol sama orang aja lama-lama kita mirroring gaya bicara. Misalnya saya misalnya suka sama seorang orator, cara orasinya begini. Saya ngeliatin dia terus bergaul sama dia terus lama-lama cara ngomong saya ini, cara ini saya gini, cara ini. Mungkin aja juga bisa preferensi berubah. Masa sih kalau seandainya bergaul dengan mereka nggak akan ada pengaruh atau gimana? Jadi gini, kalau saya sih tetap berprinsip kalau dia punya di brandnya dia seorang yang hetero, saya rasa nggak akan terpengaruh gitu, nggak akan istilahnya ditulari gitu. Tapi kalau mereka itu kan biasanya begini, perilaku hariannya dia kan mengekspresikan yang seperti itu. Kayak misalnya dia akhirnya lebih ke profesi yang feminim gitu ya. Nah itu kan dari nanti kok dia nyari komunitas yang seperti itu gitu. Misalnya jadi yang lebih ke gemulai ngondek gitu kan. Yang kayak begitu gitu. Jadi atau profesi yang buat dia nyaman gitu. Kan mereka harus nyaman dulu gitu. Gak mungkin kan dia jadi militer gitu misalnya gitu. Nah, berarti kalau ini menarik nih. Artinya kalau kita mundur lagi ke pihak atau peran orang tua, berarti orang tua juga harus jeli ya ketika dia udah mulai aneh-aneh, umur SD, SMP, dia minta mainannya begini, atau dia mungkin di tetangga kita malah mainnya sama yang perempuan malah boneka-bonekaan. Itu gimana cara ngatasinnya? Kita sebagai orang tua tegur seketika atau memang terapi-terapi seperti apa yang kan nggak langsung mungkin waktu harus ke dokter kejiwaan misalnya atau gimana dok? Ya itu kan kalau di dalam penelitian kejiwaan anak ya itu yang kita bilang dia memilih warna. Kalau cowok tuh blue katanya, kalau cewek tuh pinky gitu ya. Iya itu sering tuh. Kalau saya sih sebagai seorang profesional kesehatan jiwa ya anak gitu ya, itu memang sesuatu yang harus kita bukan kita arahkan ya, kita ngelihat nanti ke depannya dia milih mainan juga gitu, kok mainnya yang boneka-bonekaan gitu padahal dia cowok gitu, manly gitu, tapi yang satu cewek kok mainnya yang perang-perangan gitu ya. Itu kita harus tetap ngelihat perkembangannya gitu. Apakah jadi yang tomboy atau feminim ya, itu kita harus peka gitu. Nah itulah PR-nya orang tua gitu. Boleh gak langsung dibilang bahwa diedukasi ke anak-anak kita nih dari umur 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya, kalau ini jangan dipilih, misalnya ada mobil warna pink. Ini gak tahu ya, saya justru bertanya sama dokter ya. Mobil warna pink, kan ada aja dong mobil warna pink mainan kan. Ini kan di Hot Wheels misalnya. Ya kan seawam saya bilang jangan yang warna pink mas, yang warna biru aja pilihnya. Walaupun terlalu jauh kalau saya bilang kalau pink ini adalah warna perempuan sehingga nanti kamu nggak usah ke situ misalnya. Itu salah satu pelatihan dasar nggak sih? Atau salah cara saya? Ya itu kan namanya parenting style ya. Ya itu sebenarnya sih buat saya adalah yang good juga gitu, good parenting style ya. Jadi kita sebagai orang tua sudah bukan mengarahkan ya, tapi memberikan jalur yang benar gitu. Yang tapi kita harus mawas juga nih anak kedepannya gimana nih perkembangannya, karena itu kan dinamiknya jalan terus gitu. Jadi tapi kalau udah dibiasakan, kalau tadi kan dikatakan ibunya nggak punya anak cewek terus pengennya cewek, akhirnya dia karena kakak-kakaknya cewek semua akhirnya terbiasakan dikondisikan oleh menjadi mainan-mainan cewek dan perilaku-perilaku yang gemulai, yang feminim ya. Kan peran anggota keluarganya nggak memfasilitasi dia untuk mencitrakan peran laki-laki, kan nggak diajarin. Artinya kan pendidikan. Nah itu kan kita nggak bisa bilang ya ya kan ayah ibu cewek anak kakaknya cewek semua ya, nggak bisa begitu kan, ada bapaknya ngapain aja gitu. Ya. Masalah ini dok. Masalah tontonan. Sekarang masalah tontonan. Yang kita ketahui kan kalau misalnya di TV kan ada yang pengawas siarannya gitu kan. Tapi kalau kontrol ya, ada kontrol ya. Tapi kalau seandainya di YouTube sekarang, di YouTube atau dimanapun gitu, itu kan udah bebas banget nih. Orang mau ngapain aja, terus banyak banget influencer yang mengajak mereka speak up, mengajak untuk mereka jadi orang-orang yang
fun, jadi orang sangat entertain, segala macam, digeluti dan lain-lain. Apakah ini berpengaruh, Dok, untuk anak-anak atau mungkin remaja atau mungkin udah dewasa ketika mengkonsumsi konten-konten mereka dan lain-lain akhirnya menjadi terpengaruh? Apakah ini menjadi concern buat kita juga masalah ini? Sebenarnya gini, kita harus kembali ke penggunaan media sosial. Sebenarnya usia berapa sih anak tuh harus udah boleh pakai media sosial? Sebenarnya kita ngambil preventifnya. Kalau saya kan kayak ke pencegahannya, ya kita memang harus bisa membatasi penggunaan yang sifatnya ini perlu nggak sih buat belajar atau perlu nggak sih buat nanti kedepannya dia nyari sumber mata pelajaran gitu ya. Ya kita kan istilahnya perlu ya pengawas. Jadi di rumah tuh lo ngapain aja gitu ya. Jadi gue kan sibuk kerja nih, pulang malam cari duit juga buat keluarga ya. Tapi kan ada istilah sisi-sisi di mana kita punya tanggung jawab itu gitu. Nah itu yang peran itu yang harusnya bukan katanya ya dalam pola asuh kan yang penting bukan quantity ya, yang penting quality. Nah jadi istilahnya ada waktu nanyain, lo ngapain aja tadi di sekolah, belajar apa sih? Gue lihat ayah misalnya atau papa lihat papi gitu, lihat kayaknya seru tuh, lu main apa tuh? Saya jadi ngomongin ini ya, ngomong istilahnya video game. Saya nggak bilang merek, sorry. Oke. Ih bagus ya gamenya gini. Tapi ternyata kok kontennya nggak sesuai. Ya kita harus juga memberi ini juga pagar-pagar gitu. Jangan, wih bagus ya. Ternyata pas ngelihat dari ininya ada konten-konten yang mengarah ke gaya hidup yang nanti ya tadi ke arah yang seperti itu kan. Kita kan di game-game juga kan membawa ada yang pengaruh-pengaruh itu ya, ada catatannya tuh di pojokan game tuh biasanya ya, ini untuk kontennya ada konten apa, ada konten seks atau apa kan bisa dikontrol. Jadi banyak juga kasus-kasus itu terinfluence dari konten pun banyak ya Dok ya? Iya. Berarti berpengaruh sekali konten-konten seperti itu dalam nge-shape cara berpikir. Yes, cara berpikir, mindsetnya. Oke, berarti harus bijak juga tuh orang tua tuh. Bukan orang tua aja, kita juga harus. Kita juga. Semua buat para PR. Iya, PR juga buat konten kreator juga harus yang katanya mengaku bahwa dia dekat banget sama orang-orang pintar atau smart people, dia juga jangan jadinya begitu. Iya kan? Anda suka sekali ya. Apa sih? Enggak, maksudnya kalau dia menganggap bahwa dia adalah salah satu pendorong buat orang-orang menjadi pintar, ya kan, memintarkan masyarakat atau segala macam. Ya dia juga harus bener, kontennya jangan malah ngundang. Karena bisa jadi influence ya. Iya, artinya kan anak-anak sekarang itu kan kalau di dalam tahapan perkembangan usianya memang lagi mencari jati diri. Kalau identifikasinya dia ke hal-hal yang seperti itu, ya tadi katanya jadinya kepengaruhin. Nah, karena dia kan masih bingung, gue labil nih, gue tuh sebenarnya cewek apa cowok ya. Karena dalam masa identitas perkembangan identitas jenis kelamin, anak tuh akan ngalamin hal itu di usia 12 tahun. Nah, ketika masuk dia konten-konten yang istilahnya nggak kekontrol, oh iya ya, gue ternyata gue begini ya, dan gak masalah ya. Emang masalah, ada temennya ternyata. Nah itu yang harus kita barrier, harus kita sharing, share, disaring. Betul. Gitu. Ditambah lagi judulnya juga Anda konten kreator yang pintar. Judulnya tutorial menjadi gay. Oh gitu ya. Begitu ada dong. Ya. Ada disuruh ngajarin tutorial menjadi gay di Indonesia. Oke. Nah sekarang lihat di take down kan, panik. Oke lanjut. Jadi gini Dok, saya pengen bahas mengenai teknisnya. Teknisnya tuh gini. Mungkin ada beberapa orang yang pengen berobat tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Ya kan? Coba mungkin dokter bisa kasih solusi buat teman-teman di luaran sana yang mungkin dia malu, mungkin dia pengen ke dokter juga dia nggak tahu caranya, atau mungkin dia maaf ya. Mungkin bukan berarti semua dokter juga kayak begini gitu ya. Takutnya apakah disuruh bayar, nggak punya uang apa segala macam. Nah, boleh nggak Dok coba kasih satu ilmu teknis gimana cara nyembuhin yang mereka pengen keluar? Kayak contohnya misalnya ada saya konsultasi ke dokter, apa sih sebenarnya dokter yang keluarkan agar mereka tuh bisa sembuh? Gitu ya. Tips and trick lah. Pada prinsipnya ini kan mereka itu kan ketika muncul nggak nyaman itu kan yang paling dekatnya biasanya ke temennya. Artinya peer groupnya itu yang bisa harusnya kalau dia katanya sahabat surga gitu ya. Kalau dia mau bawa temennya itu ke
ketemu lagi nanti di surga gitu kan. Ya kan harus bawa yang baik gitu. Nah, kalau temennya biarin aja itu kan bukan masalah katanya. Udah enggak apa-apa katanya. Itu kan bawanya ke neraka jahanam gitu. Kan ini bener ya. Rasulullah SAW juga udah nyampein nih, kamu sebagaimana agama temanmu ya. Iya. Wah, itu tuh hati-hati tuh. Nah, tapi kadang mereka itu kan enggak mau kalau udah bawa-bawa agama. Saya ketika ketemu klien atau pasien saya yang punya permasalahan tersebut, masalah tadi apa kita bilangnya orang yang ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, itu yang tadi homoseksual dan biseksual. Kalau yang transgender itu gangguan. Jadi saya harus highlight ya. Oh, oke. Beda ya? Beda ya. Homoseksual itu dalam gangguan ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Itu yang homo lesbi. Ya, yang berpotensi jadi gangguan jiwa. Oh, itu malah ke gangguan jiwa. Berpotensi. Beresiko ke ODGJ. Yes. Tapi kalau yang transgender itu adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu yang harus saya highlight. Oh, berarti transgender udah masuk ODGJ. Yes. Kalau homo dan lesbi belum berpotensi masuk ODGJ. Yes. Berarti lebih berat transgender dong nyembuhinnya. Ya semuanya perlu ya tadi pertemuan konsultasinya yang lebih lama waktunya, yang intens ya. Tapi semua itu selalu ke kognitif ya dok ya, pengobatannya. Apa ada terapi-terapi lain selain kognitif aja? Kalau yang prinsipnya sih lebih karena itu kan ada kalau kita bilang ada luka-luka di masa lalu yang harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki ya ke situ lagi gitu. Coba kalau bisa diperbaiki, misalnya gini. Lo maafin dong ayahmu yang dulunya kasar sama kamu gitu. Dedimu kan sekarang udah didoain lah, istilahnya kasih Al-Fatihah gitu ya. Tapi kadang-kadang ada aku belum bisa nerima gitu ya. Lah Allah juga pemaaf apa itu bisa maafin umatnya. Kalau kamu ini juga kan kok kamu ego banget sih, emang kamu Tuhan gitu. Kan nggak boleh jadi Tuhan buat orang lain atau buat yang nggak baik gitu ya. Nah artinya ya kita kasih kognitif, kita mereka kan kadang-kadang nggak tercerahkan, istilahnya gitu. Oke. Oh, masuknya dari situ. Iya, bagus. Spirituality. Yeah. Jadi intinya ya meaning of life. Jadi lo tujuan hidup lo apa sih? Gitu. Cuma kadang-kadang orang tuh kalau memang maaf ya, kalau memang background agamanya juga nggak punya landasan. Iya, nggak punya bahan itu susah juga. Nah makanya kan mendingan dirintis dari preventif dari awal, dari remaja itu udah dikasih tuh ilmu agama, pengajian misalnya. Gitu ya. Jangan telat udah datang. Saya ada yang dia seorang pilot ya. Dia manly banget datang ke saya. Terus dia bilang ternyata dia gay gitu dan dia gue nggak bisa sembuh dok katanya gitu ya. Terus lo sekarang maunya apa? Datang ke saya gitu ya. Ya saya pokoknya nggak depresi, saya tuh depresi banget nih katanya. Pokoknya saya nggak mau sembuh, saya mau tetap identitas, saya pengen tetap jadi gay, tapi saya mau ilangin depresinya. Ya udah nanti depresinya bisa kita sembuhkan dengan misal pengobatan ya, obat-obat depresi ya. Cuma dia termasuk yang sintonik tadi yang nggak mau memang. Iya emang dia nggak mau gitu kan, kita susah juga. Lo ngilangin depresi karena apa? Pengen dihilangin? Karena depresi karena tekanan mungkin dia dapat karena belum diterima kali. Tekanan karena nggak diterima di dalam keluarga, komunitas ya, dalam keluarganya gitu. Oh, dia udah coba ngomong. Jadi stres ya, dia speak up gitu. Ada yang istilahnya dia mengumpeti, menyembunyikan identitasnya. Itu ya dia udah nggak tahan gitu, dan ya depresinya kita sembuhin. Tapi kan nantinya akan gitu lagi kalau misalnya dianya nggak move on gitu, nggak istilahnya akan ke situ lagi. Kayak lingkaran setan lah gitu. Kan depresi lagi ya, datang lagi ke saya gitu. Nah, ini menarik nih. Boleh nggak dok kasih saya satu kalimat? Kalau satu kata kayak terlalu simpel ya. Untuk saya mendapatkan shortcut, jalan pintas. Pengen tahu aja deh versi dokter Isa nih.
yang udah spesialis kedokteran jiwa gitu. Satu kalimat apa yang bisa langsung bikin dia ya kalau sembuh kayak mungkin instan banget ya. Kelar deh dari mau depresi agar dia keluar dari lingkaran-lingkaran itu. Apa kira-kira tips pamungkasnya? Selain memang kita bahas mengenai spiritualnya ya. Memang ya lu harus tobat, minta sama Allah ya. Oke lah, itu paham kita semua. Ikhtiarnya. Niat tuh ya. Kuncinya balik lagi niat. Iya. Lo mau nggak? Gitu. Nah tuh. Niat, lo mau nggak? Gitu. Itu udah nggak ada problem solving lain ya? Iya. Oke. Karena kalau dari situ kan kita nanti masuk kognitifnya dari situ juga. Kalau dia udah bikin benteng duluan, gue nggak mau gitu. Aduh. Kan saya nggak bisa masuk juga untuk merubah mindsetnya dia atau kognitifnya dia atau meaning of life-nya. Gue tujuan hidup gue. Kadang-kadang udah dia bilang katanya, dokter paling-paling bilang nanti agamanya bilang begini nggak boleh begini gitu ya. Saya nggak mau denger itu. Saya udah diceramain sama Pak Ustadz sama segala macam udah burn out saya katanya gitu. Saya nggak mau. Ya udah sekarang kamu maunya seperti apa? Kalau saya ngelihatnya karena saya seorang dokter, saya akan ngelihat dari perspektif medis. Dia bilang kalau misalnya yang seperti itu punya faktor resiko ke arah penyakit fisik nggak? Saya bilang begitu. Ya ada sih dok katanya. Saya ya bisa HIV AIDS gitu. Dia datang dari dia sendiri ya nggak saya ngebukain. Saya bilang nanti kan bisa jadi sakit ini kelamin ini enggak. Jadi bukan statement dok ya, tapi question ya. Yang ngedirect dia untuk berpikir. Itulah muatan kami dalam konsultasi dinamiknya. Kalau jawaban yang keluar dari dia tuh lebih powerful dibanding statement dari kita. Betul sekali. Kalau dia punya bantahan lagi kan kami berhubungannya pakai pengaman. Sekarang gini, nanti akan saya counter dengan penelitian. Nah sekarang gini, contoh misalnya dari angka yang ngedrang itu kan LGBT itu tinggi banget. Yang minum maksudnya minum alkohol, tinggi banget. Dibandingkan yang hetero, banyakan yang mabok tuh, banyakan yang dari itu LGBT. Iya. Terus yang depresi, angka depresinya itu kan tinggian yang homo daripada yang hetero. Yang cemas, anxiety, itu kan banyakan itu. Nah, kalau banyak yang seperti itu, kan lebih baik kita ya tadi kita udah kasih amunisi gitu untuk supaya kamu kuat gitu. Nah, tadi yang ke arah yang perlu saya juga sampaikan adalah edukasi tentang perilaku seksual, sexual behaviornya. Nah, kalau yang kayak gitu buat kamu enak gak sih perilaku seks bebas atau ganti-ganti pasangan begitu ya? Ya sebenarnya nggak enak juga sih. Dari dia sendiri gitu. Akhirnya kita bilangnya insightful. Kita bilangnya kesadaran diri sendiri dia akhirnya tuh timbul untuk dia ya benar juga nih ya. Gitu. Itu persuasif penggiringan opini. Jangan jadi kayak guru. Lo tuh harus begini, begitu. Udah capek. Dia bilang, dokter jangan kasih kayak edukasi yang sifatnya buat saya udah banyak dengar gitu. Dia udah nggak mau, tapi datang dari diri dia sendiri. Insightfulnya. Berarti kita direct ya dok ya, dengan question kita direct dia ke jawaban yang akan lebih meaningful buat dia ketika keluarnya dari lisannya dia sendiri. Kadang-kadang mereka bilang ada yang bilang begini. Ini dari pasien saya ya. Dia bilang kan saya punya anak dok. Dia transgender. Saya punya anak dok. Tapi saya nggak mau anak saya seperti saya gitu. Artinya, nah itu kan dari dia sebenarnya juga menyadari bahwa gitu. Nah itu kan dari dia sendiri. Saya nggak pernah istilahnya kita nggak pernah kayak guru gitu ngajar harus begini. Datang dari dia sendiri. Berarti bisa digiring dok. Dengan pertanyaan pertama bahwa kamu punya anak nggak? Awalnya langsung tembak gitu. Misalnya gitu. Itu mengalir. Mengalir. Dynamic. Nah, tergantung dia datang dari sisi apa. Kita berikan pertanyaan yang direct dia kemana. Gitu. Ini menarik loh dok. Dokter tadi bilang pendekatan lewat spiritual. Sedangkan yang saya ketahui dari segi psikiatri malah spiritual itu satu hal yang maksudnya kalau saya sih God ya misalnya Tuhan tentang itu kan Bapak psikiatri sendiri kan membantah itu menarik. Siapa?
Sigmund Freud. Oh, Itu kan oke. bilang Tuhan itu hanya bentuk pengidolan manusia lah. Saya nggak ngerti lah kata-kata, tapi yang gue tahu adalah Sigmund Freud mengarahkan seperti itu di ini menarik. Spiritual ternyata jadi faktor utama, Dok. Yang tadi dokter bilang Menggiring ya. Maksudnya jadi yang tadi masalah perilaku mabok-mabokannya, terus habis itu perilaku seksualnya dan lain-lain yang memang itu semua udah diatur sama agama. Jadi sebenarnya pendekatan dokter ini agak sedikit beda loh daripada yang lain-lain gitu, mengedepankan ini. Terus juga mengatakan masalah tadi apa masalah kejiwaan itu kan sebenarnya di dunia sekarang ya, kalau saya dari wawasan saya di dunia yang saya baca-baca, ini bukan masalah lagi, Dok. Yang mereka katakan ini bukan masalah lagi gitu, tapi sekarang saya dengar ternyata itu masalah gitu. Di Indonesia. Di Indonesia ya, di Indonesia gitu. Di Indonesia masih bilang menganggap LGBT masalah, tapi kalau mungkin di negara luar nggak tahu bilangnya bukan disorder. Udah bilang kayak gitu. Kenapa? Karena di negara tersebut identik banget dengan movement ini. Saya nggak bisa bilang begitu ya, cuma ya kenyataannya begitu. Oke. Tapi di Indonesia masih dianggap sebagai masalah sampai sekarang saat ini. Ya karena kita punya statement. Kita konsensus di Organisasi Profesional Kesehatan Kedokteran Jiwa Indonesia itu ODMK dan ODGJ. Nah itu kita statementnya di situ. Mantap, alhamdulillah. Berarti sebetulnya di Indonesia sangat menolak ya, di luar dari spiritualisme ya. Oke, Dok, ini kita ngomongin effort nih, Dok. Sebenarnya banyak banget yang pengen kita gali ya. Mungkin kita bagi 17 part ya, Dok. Enggak gini. Mengenai effort, Dok. Sama gak sih sebenarnya untuk nyembuhin orang yang narkoba? Ini kasus ini nih. Misalnya kita berangkat dari mana ya? Berangkat dari ada 3 kasus misalnya. 3 dulu deh. Sebenarnya mungkin kasus banyak ya. Tapi level effortnya ini untuk menyembuhkan orang-orang yang seperti ini kita anggaplah bisa kita satukan ini namanya penyakit gitu ya. Nyembuhin orang yang ketergantungan obat, narkoba, sama nyembuhin orang yang memang dia LGBT atau mungkin dia traumatik di keluarga, masa lalu ya mungkin ancaman mau bunuh diri, pokoknya apapun kasusnya lah. Tingkat untuk penyembuhan LGBT effortnya selevel mana? Apa paling tinggi? Artinya tingkat kesembuhannya atau gimana? Effort dokter ikhtiar menyembuhkan mereka. Tingkat kesulitannya? Sebenarnya dari pintu awalnya dulu saya tanya, kamu datang ke saya, apa yang ingin saya bantu, atau masalah apa yang ingin kita coba perbaiki gitu. Itu dulu kita kan harus need assessment dulu. Artinya gini, maaf Dok, kan ada yang memang dia kebiasaannya misalnya dia klepto, apapun itu bentuknya ya, memang disinyalir bahwa ini penyakit. Dia klepto, dia narkoba, dia ketergantungan apapun ya, seks bebas, LGBT, ya kan, apapun itulah bentuknya. Untuk tingkat penyembuhan kesulitannya paling tinggi mana, Dok? Untuk yang kasus gangguan orientasi seksual itu ya cukup levelnya tinggi juga. Top 3? Top 3 lah. Wow. Karena dia harus kita bongkar kehidupan masa lalunya. Kadang-kadang mereka suka nggak mau ngebuka itu, nggak mau speak up. Itu dulu tuh effort ya? Itu dulu tuh ya? Dok, saya nggak mau deh ngomongin ayah saya atau ibu saya yang nggak jauh-jauh ternyata ya? Dari trauma. Trauma kan harus disembuhin. Kayak misalnya dia mantan kekasih lah gitu kan. Ada yang juga akhirnya dia akhirnya berdamai dengan traumanya itu. Nah, kalau untuk fantasi gimana, Dok? Fantasi. Ya kan ada yang bilang juga kasus-kasus kemarin artis-artis ada yang misalnya ketahuan ini tahunya gara-gara gue cuma iseng-iseng doang kok, fantasi karena bosan dengan lawan jenis. Itu apa sih, nyoba-nyoba ya? Variasi. Iya, pokoknya fantasi, imajinasi. Apa bahasa ininya, Nat? Enggak. Apa namanya? Kok gue lupa sih bahasa Inggris? Variasi seksual. Bukan. Fetish. Fetish. Ya pokoknya macam-macam lah. Itu gimana? Nah, kalau kita tadi ngomongin fetis itu lain lagi. Itu ada sesi yang baru yang harus dibuka lagi. Itu namanya penyimpangan seksual. Ada juga penyimpangan fetis juga ya? Ada yang, maaf ya, ini
sebenarnya bukan di konten ini, ada yang masokis yang suka disiksa-siksa. Oke, itu penyimpangan juga dok ya. Iya, Banyak itu ada di gangguan itu. Banyak di campaign juga tuh dok iya, sekarang dok. Terus ada lagi yang Renat emang paling suka. Gue denger. ya udah seksual ya. Dia paling suka banget dok. Astagfirullah. Bukan, maksudnya ngikutin berita-berita itu. Iya. Memang begitu campaign Iya. movement gitu paling demen deh. Ada yang suka nyiksa gitu, Itu gangguan. menyiksa Dominasi pasangan. dok ya, itu masalah Iya, dominasi dok ya. Ada yang dia suka pakai Baju Spider-Man. yang untuk kepuasan Catwoman. seksualnya dia gitu. Ternyata dia ada unsur-unsur pengen masturbasi atau apa gitu. Ada yang juga ada yang hiperseksual yang kita bilangnya Nymphomania. Oh, itu oke. kan, itu juga kan penyimpangan yang sebenarnya kita bisa lurusin. Tapi Iya. kebanyakan dari apa? Trauma. Udah. Semuanya dok ya. Iya. Ada apa di titik Kembali lagi ke masa lalu lagi dok ya. masa lalu? Berarti healthy parenting sangat dibutuhkan. Yes, makanya ya itu peran orang tua gitu. Balik lagi ke situ dok. Family ya. lah, family ya. Orang Family. terdekatnya Iya. dulu ya. Yes. Jadi support system terbaik tuh kalau kata anak-anak Jaksel dok. Iya betul sekali. Iya betul. Betul. Oh itu kuncinya. Kalau Iya. pertanyaan saya lagi nih dok, dari sudut pandang psikiatri, apa kira-kira permasalahan terbesar yang ada di masyarakat saat ini? Yang- Permasalahan Nggak harus LGBT berarti. Enggak harus apa aja. Oke. Apapun. Kita buka kemana aja sekarang. yang sekarang itu kalau ngelihat ya dari kasus-kasus yang saya temuin ya, kebanyakan datang dengan emergency itu cutting ya. Dia menyakiti diri sendiri, self harm. Banyak Apa self harm ya sekarang. Iya. Istilahnya apa dok? Kalau udah ada tanda-tanda bekasnya namanya barcode. Barcode lo kata masuk Alfamart. Iya, dia bilangnya barcode. Oh, Terus karena- ada barcode apaan? Nih, Dok. Waduh. Itu ini masalah mah- paling common sekarang dok. Yes. Di Yang barang remaja ya, Hah. anak dan remaja. Ini saya lagi ngerawat yang cuttingnya banyak banget gitu ya. Gara-garanya apa? Gara-garanya nggak bisa move on karena keinget ceweknya yang dulu gitu. Oh, Ya elah. Jadi dia mentransformasi physical Dengan kesakitan sakitnya, hatinya dengan sakit Yes, fisiknya. Apakah itu mengalihkan. bisa ngebantu dia dok? Buat dia sih katanya sakit nggak kayak gitu. Ya saya jadi penyaluran aja dok katanya gitu. Cih, penyaluran kata jakat. jadi seperti itu. Itu anak sekarang loh ngomongnya kayak gitu. Ini bahaya loh Der. Bahaya memang. Self harm. Apalagi Oke. kalau udah bilang suicidal ID. Saya udah mau bunuh diri, saya mendingan mau mengakhiri hidup. Nah, yang kayak gitu yang bisa ke yang lain gitu, bisa percobaan bunuh diri lah istilahnya gitu. Dari self harm bisa sampai ke pada suicidal thought. Iya itu kan kayak istilahnya keterusannya gitu ya, bisa seperti itu. Oke. Ini mungkin nanti di pembahasan yang lain kali ya Iya. untuk kerucutan seperti ini. Iya. Ya. Ini menariknya di situ. Kita balik lagi ke LGBT gitu ya. Tingkat untuk kematian kita udah mulai ngerucut banget ya dok ya. Ya mungkin dari penyakit yang ditularkan apa segala macam gitu. Itu juga tinggi dok. Ya mungkin HIV, AIDS. Ya, Apalagi sih biasanya? Ya istilahnya kalau yang penyakit fisik lah istilahnya ya. Ya sakit kelamin lah. Sakit kelamin itu. Iya. Justru itu yang paling tinggi. Iya, ada lagi cancer yang misalnya. Nah ini makanya kita telah nih. Mungkin ini bisa menjadi satu tolak ukur lah ya. Iya. Buat teman-teman semua nggak melulu dikategorikan bahwa santai aja kali, kan jenjang ke HIV AIDS kayaknya masih jauh lah. Gitu. Nah, gitu kan. Iya. Nah, sebentar nih. Ini mudah-mudahan bisa menjadi tameng juga. Yes. Buat kita nih mindset juga harus bener. Gitu. Ternyata nggak cuma sekedar HIV AIDS doang. Iya, ada yang lain. Ada yang lain. Iya. Yang paling tinggi apa dok justru? Kalau kita fokuskan di gay dan lesbian ya. Satu mungkin HIV AIDS itu sendiri. Yes. Cancer atau kanker. Ya, tapi kankernya kanker Kelamin. Bukan. Kolon. Yang dari belakang gitu. Dubur. Oh, kanker anus gitu. Rektum, iya. Oh ya. Tapi yang Oke. kelaminnya juga bisa juga Kanker juga. Iya gitu. Berarti bisa kanker anus sama kanker kelamin. Iya. Nanti dokternya ginekologis, nanti dokter kelamin, alat kelamin. Oke, sama satu lagi tadi apa?
Iya, penyakit kelamin ya? Iya, penyakit kelamin kan ini yang kena gonoria, penyakit yang dari infeksi gitu istilahnya seperti itu. Bisa aja. Karena kan mereka nggak bisa ngontrol. Kadang-kadang akhirnya saluran-saluran yang sebenarnya bukan yang sebenarnya gitu untuk hubungan seksual dia gunakan untuk pemuasan seksual. Dan yang mereka itu kan ini habit ya, itu kan kebiasaannya. Akhirnya dia jadi addiction, sex addiction. Jadi malah yang kemarin ada kasus yang di luar negeri ya, yang di Manchester, yang kalau lihat di googling tuh, itu kan dia tahu. Itu kan sampai ada, maaf ya, jadi the best kasus pertama yang di luar negeri tapi orang Indonesia. Orang Indonesia. Siapa namanya? Aduh, itulah pokoknya. Yang direkam gitu kan? Ya, ratusan orang itu kan, Dok. Iya. Itu kan sesuatu yang secara sosial masyarakat Solo jadi ketakutan kan. Kok begitu sampai mungkin nanti ada membunuh atau apa, kan bisa nanti personality juga sih, kepribadian ya. Tapi ini biasanya mereka itu kan ada kepribadian lainnya juga yang juga perlu kita tanganin gitu. Kompleks. Kompleks ya, Dok. Dokter dapat informasinya nggak ketika orang LGBT atau gay nikah di sini itu pemerintah kita sebenarnya gimana sih nyampein ke misalnya bentuk larangannya atau mungkin seperti apa gitu, maksudnya jangan sampai ini semerbak gitu kan kemana-mana, sehingga maksudnya seperti apa sih untuk di komunitas dari dokter sendiri gini? Yang tadi semerbaknya harum semerbak gitu ya. Merajalela. Banyak kupu-kupu berarti ya. Iya, betul sekali, Dok. Intinya sih ya harus ada regulasi ya di negara Indonesia, gimana sih tentang aturan-aturan nikah sejenis gitu, itu kan harus jelas gitu ya. Sejauh ini kan mereka tidak nikah di sini gitu, bisa di Belanda atau di Thailand gitu ya. Mungkin yang negara membolehkan begitu ya. Iya, kalau kita ya tinggal regulasinya itu kan kembali ke government. Kita mah ikutin aja apa yang ada di pemerintah gitu ya. Iya, tapi kan kita juga perlu memberikan masukan juga dong kepada orang-orang yang terhormat gitu ya, bahwa ini perlu juga menjadi perhatian, dan karena nantinya ke generasi masa depannya mau dibawa kemana orang Indonesia. Bisa-bisa nanti kalau udah semuanya punya pasangan yang sejenis nggak punya keturunan, populasi menurun ya, Dok. Iya, nanti kan nggak ada generasi penerus. Kita harus berpikirnya ke depan atau gitu. Mungkin agenda depopulasi. Wah, apa lagi mau dibahas nih? Jangan. Tapi kalau ngomongin movement, pergerakan di luar gitu dengan adanya LGBT, gay, homo dan lain-lainnya, itu gimana cara bendungnya, Dok ya? Karena itu kan udah berbicara masalah, ya mohon maaf ya, uang. Iya kan, pergerakan nih memang ada tujuan yang sudah di timeline kan gitu loh. Itu gimana cara meranginnya ya? Maksudnya nggak melulu, kadang mungkin mindset. Maaf kalau saya salah, Dok. Dengan adanya penyakit oke lah, kita sepakati. Trauma setuju. Ini kan masa lalu setuju banget. Orang tua setuju juga. Pergaulan setuju. Tapi kalau udah ngomongin ini, Dok, uang, Dok. Mungkin cuan itu gimana cara ngobatinnya? Karena lawannya tuh bahkan ada yang bilang gue rela kayak gini deh, yang penting gue cuan. Nah itu mindsetnya beda lagi tuh, Dok. Yang tadi mungkin oke lah, itu kita sepakat. Tapi kalau udah uang yang artinya, oke, saya mau cerita dikit, Dok. Ada teman saya, kawan saya di Bandung, mungkin saya nggak bisa sebutin nama wilayahnya apa segala macam. Dia curhat, kenapa lo pindah ke Jakarta? Oh, ini dari tahun 2000-an nih udah ada kasusnya, Dok. Ternyata di sana itu dia sempat digoda-goda apa segala macam. Ya mohon maaf, ada papinya, Dok. Kalau kita mungkin ada mucikarinya lah. Iya, mucikari. Ya, ada bundanya lah. Kalau ini kan ada papinya. Iya kan? Ini bukan berarti menyamaratakan semua di Bandung ya, enggak ya. Kebetulan kasus teman saya di Bandung. Ya mungkin ini juga berlaku ada di daerah-daerah lainnya. Gitu kan? Daerah-daerah lainnya. Dia pindah ke Jakarta. Ternyata gara-gara di sana digangguin di kampus. Ini itu ini. Jadi pas dia telusurin, ini movement dari daerah ternyata. Yang memang nggak tahu kalau ditarik benang merahnya apakah sama nih movementnya. Ujung-ujungnya ke negara barat atau negara mana misalkan.
ternyata itu ada uangnya, Dok. Jadi donasi gitu ya. Macam-macam. Kayak pergerakan kan. Agar ini merajalela. Nah, itu udah bukan masalah orang tua lagi tuh. Karena orientasinya udah uang. Nah itu kan sebenarnya di kehidupan kampus ya. Kalau yang kita lihat kan sebenarnya kita bisa bikin kayak grup konseling di layanan di kampus yang curhat yuk gitu. Atau dari situ kan kita bisa masuknya dari identifikasi awal dulu gitu kan, nggak langsung yang berat-berat gitu. Dari situ kan kita udah bisa ketahuan, gue sebenarnya masalahnya gini kan. Dari situ nanti ada kayak edukasi untuk ya udah lo datang aja ke psikiater atau ke psikolog. Mereka bisa bantu kok untuk ngatasin hal seperti itu. Iya, maksud saya gini, Dok. Kenapa tadi saya ngomongin uang? Dengan awalnya uang dulu, mereka nggak sakit. Jadi sakit. Dengan awalnya uang dulu, mereka nggak nagih, jadi nagih. Dengan awal uang dulu, mereka nggak ketular, jadi nular gitu loh. Bahkan nularin, itu maksud saya nih. Ini garis benang merahnya tuh itu. Ada komponen trigger. Ada triggernya. Triggernya uang ini loh. Ini maksudnya apaan sih? Kayak misalnya om-om yang punya orientasi seksual terus ngajakin anak-anak muda di kampus. Dibayarin, dijadiin kucing, Nat. Oh, kayak misalnya kayak kayak sugar daddy. Iya, kayak fenomena itu. Jadi misalnya ini mereka sampai lu punya peliharaan kucing nggak? Dan kucing itu kalau dokter Google itu banyak banget. Kucing namanya. Jadi orang-orang yang tadinya nggak punya masalah tadi karena ya udah deh gue punya kebutuhan uang. Iya, akhirnya lama-lama sampai akhirnya enjoy jadi berubah. Dan lo kalau gue sebutin namanya, iya. Dia pernah jadi bintang tamu di podcast kita. Sampai dia pergi ke Jakarta, lo pasti pengen tahu dong. Selesai yang satu ini. Enggak. Beneran. Dia bukan penyakit. Dia nggak kena. Tapi dia pindah ke Jakarta karena di sana itu seru banget sih. Asli. Dia cerita. Dia nggak kena. Cuma dia sempat digoda-goda. Dia sempat beginiin. Dianya nggak kena. Dia nggak kena. Alhamdulillah dia nggak kena. Nggak terjerumus. Tapi lihat deh, poinnya adalah dari kampusnya mau iPhone terbaru nggak? Mau motor nggak? Wow. Mau mobil nggak? Nah, ini konteksnya udah bukan masa lalu, bukan orang tua, bukan dia trauma, tapi uang. Ini yang mau saya tanyakan, Dok. Artinya faktor finansial. Finansial. Sampai dia dijadikan peliharaan yang disebut kucing, sampai akhirnya binatangnya kucing. Seriously. Jadi lo mau iPhone nggak? iPhone berapa? iPhone 12. Dan itu kalau lo berhasil memenuhi dan memuaskan hasrat gue, kata si papi ini, dibeliin langsung motor. Nah, di sini concern saya gini, Dok. Mungkin mereka nggak punya masa lalu tadi, dia nggak punya keresahan ini, keresahan itu, tapi karena bayarannya tuntutan, dilayanin. Nah, artinya, ya bukan membenarkan ya, mohon maaf ya, ini ada dua mata pisau lagi nih, bukan membenarkan. Kalau memang sekedar dia ngambil hartanya doang, ya bukan juga menyalahkan juga sih. Ya mungkin masih bisa diatasin dengan itulah. Kalau jadi nagih dan jadi sakit, Nat. Nah itu yang jadi dia jadi enjoy. Butuh itu gitu ya. Awalnya duit. Akhirnya sampai rumah, Nat. Jadi kebiasaan dia harus pemenuhan hasrat itu. Hasrat, taunya nyaman juga gue. Ya nular loh. Dan itu korbannya. Dan itu korbannya banyak, malah lebih banyak 60% yang jadinya ketular. 40%-nya cuma ngambilin duitnya doang. Lah artinya kan masalah, Dok. Gimana tuh, Dok? Ya itu kan kembali kan ke kehidupan kampus ya. Ya sebenarnya kalau untuk terkait dengan uang ya kita ya sebenarnya sih counternya ya kita bisa ini jadi ke pemerintah ya. Sebenarnya mereka itu udah punya lahan kerja nggak sih gitu, yang sebenarnya bisa ngegantiin sumber yang begituan gitu ya. Ya itu kan itu udah decision makernya. Oke, itu itu urusan para pemangku pejabatan lah. Mereka gitu. Lebih paham lah. Ya. Maka lu bantuin dong buka lapangan kerja yang banyak deh. Nah itu. Makanya dengan adanya aplikasi kasih solusi, ini iklan. Saya jadi jualan nih. Dokter mancing-mancing sih, saya jadi jualan nih di sini nih. Itu maksud saya. Oke, selain gimana cara memenuhi kebutuhan itu ya? Iya, bagaimana membuka, kita bilangnya sih kalau di jiwa kan ada rehabilitasi. Bagaimana dia bisa memberdayakan dirinya, empowering
untuk lo punya potensi ini yang sebenarnya kok nggak kegali ya. Misalnya ternyata dia suka lukis atau suka kesenian, banyak yang akhirnya bisa kebuka cakrawala. Oh, gue ternyata bidang ini ya. Gue nggak mau lagi deh ke yang esek-esek misalnya kayak gitu. Kan kita buka mindsetnya dia. Pengarahannya ke situ berarti dok ya. Pengarahannya kepada gali potensinya dia kemana, lalu kita cariin mereka sumber yang baik. Betul. Karena mereka sebenarnya sering kali itu dia nggak kebuka mindsetnya. Gitu loh. Nah kalau yang tadi, kalau memang jadi nantinya kebutuhan dia akhirnya jadi addiction gitu. Oh gue butuh banget ya. Itu saya rasa bisa nanti kan pengalihan, dia bisa exercise, olahraga, apa yang buat kesehatan atau yang physically-nya jadi sehat, ya semuanya perilaku hidup sehat aja. Yang kayak gitu sehat nggak? Kan nanti menurut kamu seperti itu sehat? Enggak sih, paling nanti juga dia akhirnya akan tercerahkan gitu loh. Iya. Bagus dokter, masya Allah. Tapi kita ngebukanya itu kadang-kadang mereka suka kayak unboxing gitu ya. Menutup diri lah ya. Jailbreaknya itu susahnya itu. Kadang-kadang mereka ini sebenarnya akan menjadi sasaran tembak, cuma gue nggak mau buka itu gitu. Tapi itu kita, bagaimana kita secara luas gitu akhirnya bisa jadinya akrab gitu ya. Akhirnya di pertemuan ketiga, dok sebenarnya saya begini baru udah curhat. Bahkan ada yang sampai nangis katanya, saya sebenarnya ini. Kayak teman saya itu dok sampai bilang dia mau bunuh diri tadi, nangis cerita, ternyata dia pengen sembuh. Iya. Ternyata dia pengen sembuh. Kalau teman saya karena memang dia pengen iPhone 13 dok. Ya, sebenarnya kan ujungnya yang jadi tadi yang perlu kita highlight juga adalah ide bunuh diri. Angka bunuh diri tinggi loh. Oh iya dok. Ya, itu udah diteliti. Untuk kasus ini ya? LGBT tinggi. Tinggi kasus bunuh dirinya. Iya. Itu kan harus karena mereka menyalahi fitrah dari kejiwaan dalam diri mereka atau karena tekanan dari luar? Banyaknya. Multi kompleks, multidimensi lah. Itu yang kita nanti cari. Stresornya apa tadi katanya, triggernya apa sih? Jangan-jangan tadi uang gitu. Ya itu kita harus cari solusi. Kira-kira kamu sukanya apa sih, kegiatan hobinya? Kan nanti dari sesuatu yang bisa mengalihkan ke arah yang baik gitu. Kita kan mereka kadang-kadang buntu gitu. Kadang-kadang kalau orang-orangnya lagi depresi gitu, mereka kadang-kadang hal kecil aja nggak kepikiran. Iya gitu. Jadi nggak fokus gitu. Nah kita buka gitu itunya gitu. Nice banget nih. Untungnya mudah-mudahan nggak ada yang seperti begitu datang. Sebenarnya kasus saya tuh cuma pengen iPhone 13 aja dok. Ya udah saya sembuh deh, tapi dokter yang beliinnya gimana dok? Ya artinya kan kalau yang tadi dia butuh finansial ya. Sebenarnya kita buka dia apa sih kira-kira yang bisa membuka dia untuk punya penghasilan lah. Ya itu penting. Oh ya dok, satu lagi dok, ada obat minumnya nggak kalau untuk penyembuhan seperti itu? Apakah memang hanya sekedar verbal? Kognitif aja gitu. Kalau memang dia udah depresi atau anxiety atau mungkin sudah ada kecenderungan mau bunuh diri ya tentu pengobatan kejiwaan sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan juga. Minum sama apa? Suntik juga ada? Biasanya kita tablet makan aja. Tapi dia kontrol rutin. Biasanya sebulan nanti bagaimana kondisinya kita evaluasi. Namanya. Dan gitu. Obat itu cuma untuk meredakan si depresinya, bukan untuk menyembuhkan mindsetnya. Nggak bisa. Gini, nggak bisa ya? Kalau dia lagi depresi, mindset itu nggak bisa dirubah-rubah karena dia lagi istilahnya secara kognitifnya udah lagi error gitu, nggak bisa masuk. Kita mau bebual gitu dengan agama melarang begini-begini, mental kena mental. Bukan kena mental, kena mental. Disuntik bagian otak kanan nggak bisa dong? Nggak. Jadi artinya kita lebih ke pendekatan tadi kita bilang psikoterapi ya, kognitifnya, behaviornya kita rubah gitu. Tapi ke arah perilaku sehat. Lo mau sehat nggak? Iya. Kalau misalnya ya dia nggak mau ya kita ya susah juga. Dan sekarang lo maunya apa gitu? Lo datang ke gue gitu, datang ke saya. Lo need kan saya suka tanya ada yang bisa saya bantu,
apa yang menjadi alasan Anda datang gitu kan. Pertama buka pintu dulu. Apa on the door. Bukan close the door. Open the door. Open the door. Kita kan beda gitu ya. Saya open gitu. Enggak close gitu. Kalau mau ngundang dokter atau mau nanya-nanya konsultasi di mana, Dok? Boleh buka sosial medianya dong, teman-teman. Boleh dong. Ini nih. Ini. Sigi bacanya gimana? Skytlestone. Yes. Stone gitu ya, Dok ya. Ini beliau, teman-teman. Silakan open DM juga, Dok. Mau nanya-nanya lewat DM, boleh. Jadi kalau saya bisa kita tuh punya layanan online. Jadi di kesehatan jiwa itu ada namanya digital konsultasi lewat digital. Jadi di mana, Dok? Di Halodoc. Jadi bawa enggak apa-apa. Iya, memang dari situ saya ada. Di Halodoc ada. Oh, Halodoc ada. Jadi silahkan bisa tapi itu sifatnya nggak pakai resep obat ya. Jadi hanya ya itu dynamic, kita konsultasi. Tapi bisa chatting, bisa langsung video call. Yang efektif dokter lebih nyaman di mana? Di platform tadi, aplikasi, atau mungkin pribadi? Kalau pribadi harus ke hospital, harus ke praktek rumah sakit. Oh, di mana? Grogol. Di Rumah Sakit Jiwa Grogol. Rumah Sakit Jiwa Grogol, dokter apa tadi? Psikiater anak. Bukan nama rumah sakit itu? Dokter Soeharto Herjan. Nama rumah sakit ya kan? Iya. Oke. Kalau mau sih, ya itu di platform aja lah. Kalau memang ada yang kayaknya urgent gitu, nggak apa-apa. Platform yang tadi, Dok, Halodoc itu. Iya. Oke. Tadi saya nggak mau bawa ini sebenarnya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oh, kali aja dia jadi sponsor di sini, Dok. Oh gitu ya. Atau ada aplikasi yang lain lagi selain Halodoc? Biar banyak yang ngasih uang ke kita. Baru itu aja satu. Baru itu aja. Halodoc ada ya berarti. Oke. Di TikTok dokter ada juga bisa. Nggak ada. Oke. Saya nggak suka dance soalnya. Nggak suka dance. Nggak bisa dance soalnya. Oke, siap. Makasih, Dok ya udah mampir, Dok ya. Thank you, Dok. Makasih banyak. Mudah-mudahan ada terbuka ini. Insyaallah, Dok. Oke. Siap. Luar biasa. Oke. Kita kasih solusi.